Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Putra Halinata dengan NIM 191352121. Saya akan memaparkan dan menerangkan hasil proposal saya, yaitu yang berjudul pengaruh media sosial terhadap minat berkunjung wisata ke kawasan wisata Cinangkia, Dream Park Solo, Sumatera Barat. Kita langsung saja masuk ke daftar isi. Ada 3 bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Di bab pertama, saya akan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab kedua, yaitu kajian pustaka, saya akan membahas mengenai landasan teori, penelitian relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian saya. Dan yang bab ketiga, metodologi penelitian, saya akan membahas mengenai jenis penelitian, tempatan waktu, variabel, definisi operasional, populasi dan sampel, jenis, dan juga teknik pengumpulan data, beserta instrumen, uji coba instrumen, teknik analisis data, uji persyarat analisis, dan pengujian hipotesis. Kita langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakangnya, industri pariwisata di Indonesia saat ini menjadi salah satu sektor yang memberikan andil besar pengembangan perekonomian dan pendapatan devisa negara. Berdasarkan laporan, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022, yaitu diambil dari We Are Social dalam Mahdi tahun 2022. Kawasan wisata Bukit Cinangkia Dream Park menjadikan media sosial sebagai media promosi, tetapi kurang terkelola dengan baik, tetapi berbanding terbalik dengan pengunjungnya. Pemanfaatan media sosial merupakan suatu hal yang penting dalam menarik minat berkunjung wisatawan, sehingga menjadi penting melakukan penelitian ini. Poin identifikasi masalah. Saya mengambil yaitu kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai media promosi oleh pengelola kawasan wisata Cinangkia di Park Solo, Sumatera Barat. Kedua juga media sosial Instagram yang sudah digunakan kurang dikelola juga oleh pihak kawasan wisata Cinangkia Dream Park Solo, Sumatera Barat. Dan juga minat berkunjung wisatawan yang tinggi tetapi kurang perhatian keamanan dan kenyamanan dari setiap wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Cinangkia Dream Park Solo, Sumatera Barat. Dan jumlah pengunjung yang tinggi berbanding terbalik dengan promosi yang dilakukan. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini akan dibatasi untuk meneliti pengaruh media sosial terhadap minat berkunjung wisatawan ke kawasan wisata Cinangkia Dream Park Solo, Sumatera Barat. Nah, kita ada tujuan penelitian dan rumusan masalah. Di rumusan masalah, saya mengambil bagaimana pengaruh media sosial terhadap minat berkunjung wisatawan ke kawasan wisata Cinangkia Dream Park Solo, Sumatera Barat. Dan tujuan penelitian saya yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh media sosial terhadap minat berkunjung wisatawan ke kawasan wisata Cinangkia Dream Park Solo, Sumatera Barat. Nah, manfaat penelitian yaitu menurut teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah khazanah pengetahuan dan bidang manajemen perhotelan dan pariwisata, khususnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan minat berkunjung wisatawan ke suatu destinasi wisata. Contoh manfaat praktisnya bagi program studi dapat menjadi sumber referensi tambahan untuk perkuliahan di program studi D4 manajemen perhotelan, dan bagi peneliti dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian lanjutan dan penelitian yang serupa, dan bagi pengelola kawasan wisata Cinangkia Dream Park Solo, Sumatera Barat dapat menjadi bahan masukan dan acuan untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata Cinangkia Dream Park Solo, Sumatera Barat. Kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka.
Kita mengambil landasan teori sebentar. Oke, untuk teori media sosial, media berbasis internet yang kemungkinan penggunanya untuk berinteraksi, menciptakan, serta menyebarkan informasi berupa teks, gambar, audio, dan video ke banyak audiens. Dan teori untuk minat berkunjung, tahap di mana wisatawan membentuk pilihan mereka di antara beberapa destinasi wisata yang akhirnya akan melakukan kunjungan pada sebuah destinasi wisata yang didasari atas beberapa pertimbangan. Dalam teori media sosial, menurut Paramita 2021 dalam Rasni Lawati, bahwa media sosial adalah media didesain untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif atau dua arah, yaitu berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke banyak audiens menjadi audiens ke banyak audiens. Banyak lagi dari Hauer sebagai pendiri social media club dan inovator, dan juga bisa berupa konten, komunikasi, kolaborasi, dan koneksi. Dan untuk konten, dapat diartikan bagaimana membentuk sebuah cerita atau pesan informasi seperti halnya bentuk dari pesan itu tersendiri, penggunaan bahasa, dan isi dari pesan tersebut. Dan untuk komunikasi, yaitu dapat diartikan berbagai cerita atau pesan informasi dengan cara mendengar, merespon, dan dengan berbagai cara pengguna merasa nyaman dan pesan tersampaikan dengan secara baik. Dan untuk kolaborasi, bekerja sama antara sebuah akun atau perusahaan yang menggunakan media sosial untuk membuat segala hal yang menjadi baik dan efektif serta efisien. Dan untuk connection yang terakhir yaitu bisa melakukan sesuatu yang bersifat berkelanjutan sehingga pengguna merasa lebih dekat dan sebuah akun maupun perusahaan penggunaan media sosial. Teori minat berkunjung. Dan saya mengutip dari Albart 2014 menyebutkan teori minat berkunjung dianalogikan sama dengan minat beli. Asail 2012. Definisi ini, minat beli adalah sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen dalam melakukan pembelian. Dan saya juga mengutip dari Ferdinand dalam Faradiba dan Astuti pada tahun 2013. Minat beli dapat didefinisikan melalui beberapa indikator sebagai berikut. Minat tradisional yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Minat referensial, kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Minat preferensial yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tertentu. Dan minat eksploratif yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Penelitian yang relevan. Saya mengutip dari Suryanto 2021, Sambawa 2020, dan Gorban pada tahun 2018. Pada Suryanto 2021 untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap minat berkunjung wisatawan pada objek wisata dengan variabel citra destinasi sebagai mediasi. Dan untuk Sumbawa, mengetahui pengaruh media sosial terhadap minat berkunjung ke Pulau Tegal, Mas Kabupaten Penawaran Provinsi Lampung, dan Gorban untuk menguji pengaruh antara sosial media dan word of mouth terhadap keputusan berkunjung melalui citra destinasi. Kerangka konseptual, yaitu kita ada variabel X dan variabel Y. Kita mengambil media sosial sebagai variabel X dan minat berkunjung wisatawan sebagai variabel Y. Hipotesis penelitian saya yaitu terdapat pengaruh media sosial terhadap minat berkunjung wisatawan ke kawasan wisata Cinangkia dari Solo, Sumatera Barat. Dan
WHO-nya tidak dapat pengaruh media sosial terhadap minat berkunjung wisatawan ke kawasan wisata Cinangkia dari Solo, Sumatera Barat. Kita masuk ke bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel, populasi penelitian, dan sampel penelitian. Saya mengambil yaitu tentang variabel independen, variabel bebas, yaitu media sosial, dan variabel dependennya atau variabel terikatnya, yaitu minat berkunjung wisatawan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata Bukit Cinangkia. Dream Park ini berlokasi di Jorong Tampuni, Negari Singkara, Kecamatan 10, Kota Singkara, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Dan populasi penelitiannya, wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Cinangkia Dream Park Solo, Sumatera Barat adalah 10.250 orang wisatawan. Dan jenis penelitian saya yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Dan sampel penelitian saya yaitu penelitian ini setelah dilakukan pembulatan berjumlah 100 responden. Definisi operasional variabel. Variabel media sosial sebagai variabel X dan variabel minat pengunjung sebagai variabel Y. Media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, menciptakan serta menyebarkan informasi berupa teks, gambar, audio, dan video ke banyak audiens. Media sosial memiliki indikator yaitu konten, communication, collaboration, dan connection. Dan di variabel Y, variabel minat pengunjung, itu merupakan tahap di mana wisatawan membentuk pilihan mereka di antara beberapa destinasi wisata dan akhirnya akan melakukan kunjungan pada sebuah destinasi wisata yang didasari atas beberapa pertimbangan. Yaitu minat berkunjung wisatawan memiliki 4 indikator, yaitu transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Nah, ini adalah instrumen penelitian. Pada variabel media sosial, tadi ada beberapa indikator yaitu konten, communication, collaboration, dan connection. Dan pada variabel Y, itu yaitu minat berkunjung wisatawan, ada indikator minat transaksional, referensial, preferensial, eksploratif. Nah, untuk subindikator pada konten variabel X media sosial, itu ada 2, yaitu informasi yang diberikan lengkap, ada informasi yang diberikan menarik. Dan untuk communication, ini pesan mudah dimengerti, isi pesan bermanfaat, isi pesan dapat direspon. Untuk collaboration, pandangan tetap tentang tempat wisata baik, dan pemberian referensi kepada pengunjung lain. Dan untuk connection, terdapat hubungan yang baik antara pelanggan dan pengelola, dan hubungan yang dibangun memiliki kenyamanan. Dan untuk variabel Y, dalam indikator transaksional, itu subindikatornya itu melakukan kunjungan kembali. Dan untuk minat referensial, indikatornya itu merekomendasikan, subindikatornya itu untuk merekomendasikan kepada teman dan keluarga lainnya. Dan untuk indikator preferensial, untuk subindikatornya itu memprioritaskan sebagai pilihan utama. Dan yang terakhir yaitu minat eksploratif dari indikatornya, yaitu untuk subindikatornya itu melakukan survei mencari tahu rating tempat wisata tersebut. Dan untuk prosedur penelitian saya, yaitu yang pertama ada instrumen, analisis, dan hipotesis. Untuk instrumen, uji coba validitas. Instrumen merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen. Reliabilitas menunjukkan alat ukur yang cukup dapat dipercaya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data. Dan untuk analisis, itu untuk uji persyaratan analisis terdiri dari 3, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas dan juga uji linearitas. Dan untuk hipotesis, penelitian menggunakan model analisis regresi sederhana.
Oke, regresi sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media sosial terhadap minat berkunjung wisatawan. Sekian, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan pada penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.